9 Desember biasanya diperingati sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia. Tetapi peringatan itu seolah tak memiliki arti di Indonesia. Sebagai bukti, dalam 5 tahun terakhir indeks persepsi korupsi di Indonesia semakin melorot. Pada tahun 2020, Lembaga Transparansi Internasional Indonesia menempatkan Indonesia pada peringkat 102 dari 180 negara. Peringkat ini menurun dari tahun sebelumnya yang menempati urutan 85. Sejumlah warga masih menaruh harapan agar pemerintah serius menangani berbagai kasus korupsi. Semoga pemerintah itu lebih tegas lagi untuk mengatasi para koruptor, seperti hukumnya tuh lebih dipertegas kembali lah daripada sebelumnya kan. Ya kebanyakan koruptor malah penjara hidupnya enak gitu. Ya semoga lebih ditegaskan lagi lah ke depan. Pemerintah kalau bisa lebih mempertegas hukum tentang koruptor, jadi nggak sekedar tumpul di atas, tajam di bawah gitu. Kan kadang juga untuk hukumnya mereka karena punya banyak duit, jadi hukum dibayar gitu kan sama mereka. Jadi semoga sih hukum di negara kita lebih maju lagi dan lebih tegas lagi. Menurut saya korupsi di Indonesia harusnya ditanganin dari yang kecil-kecil dulu, baru ke yang besar-besar ya. Karena saat ini KPK mungkin fokus pada korupsi yang besar-besar, tapi nggak sadar kalau korupsi yang kecil-kecil itu masih ada, masih banyak. Dan itu dari yang kecil-kecil dulu aja, baru yang terbesar itu seharusnya bisa ditanganin 5 tahun ke depan ya. Untuk saat ini penanganan korupsi Indonesia itu tahapannya belum signifikan ya, masih biasa-biasa aja. Karena belum habis, dipangkas habis dari yang bawah lalu yang ke atas atau dari atas ke bawah. Makanya untuk supaya tidak terjadi korupsi lagi, sejak dini kita diajarkan bagaimana sikap jujur dari pendidikan dasar anak-anak, apalagi dari rumah. Harus kita siapkan anak bagaimana bersikap jujur, taat pada aturan dan lain-lain. Karena sekarang ini anak-anak sekarang sudah tidak ada aturannya lagi. Makanya kenapa sih banyak korupsi? Karena dari lingkungan sendiri. Maunya sih setiap ada korupsi itu dihukumnya setinggi-tinggi mungkin ya, atau kayak di negara lain kalau misalnya ada korupsi ya udah dihukum mati, jadi udah nggak ada lagi dan jerak untuk orang-orang untuk membuat korupsi. Sejumlah harapan masih dibebankan ke pundak Komisi Pemberantasan Korupsi. Meski akhir-akhir ini KPK mendapat banyak sorotan mulai dari upaya pelemahan melalui revisi Undang-Undang KPK hingga tes wawasan kebangsaan yang menyebabkan banyak pegawai KPK tak bisa melanjutkan perjuangan melawan korupsi. Harus diperkuat dan nggak boleh dihilangkan, karena satu-satunya barrier terbesar untuk korupsi ya KPK. KPK ini kan sekarang ini yang banyak disoroti ya, seperti yang kemarin seharusnya KPK itu independen, jadi berdiri sendiri dan tidak diatur-atur oleh tidak diatur oleh dari pemerintahan. Dia harusnya punya diri sendiri, harusnya independen. Kita semua tentu setuju korupsi adalah musuh bersama. Karena itu perjuangan melawan korupsi adalah perjuangan kita bersama. Korupsi harus ditangkap lah. Ya. Terus? Biarin rakyat kecil enak gitu loh. Kan yang kena sasaran rakyat kecil. Ya korupsi orang gedean. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.